Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mampir ke Fate Samurai Remnant. Dan anggap saja ini adalah perkenalan sebelum alur ceritanya. BTW saya gak main game ini, karena gak punya PS. Dan hanya merangkum apa yang telah dimainkan oleh YouTuber luar. Dan kali ini kita akan bahas latar tempatnya. Kenapa bisa terjadi HGW di sini, dan masa lalu CMC. Jadi mari kita bahas salah satu kepingan puzzle Fate series. Sebagai awalan, Samurai Remnant menceritakan Holy Grail War yang terjadi di tahun 1651 di zaman Edo. Secara historis, ini adalah era setelah Sengoku Jidai, atau masa penuh kekerasan dan perang. Ketika Uesugi Kenshin, Oda Nobunaga, dan panglima perang lainnya berusaha menguasai Jepang, dan berakhir pada perang Sekigahara, yang menjadi awal kemunculan dinasti Tokugawa, dengan Ieyasu sebagai shogun pertama. Dia mindahin ibu kota dari Kyoto ke Edo, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tokyo. Era Edo adalah periode yang lebih damai daripada era Sengoku, dengan perbudakan menjadi konflik utama. Banyak prajurit dan petuan beralih menjadi preman, sehingga banyak terjadi pencurian dan pemerasan. Miyamoto Musashi dan Katsuhika Hokusai hidup di era ini. Sekarang kita bahas kenapa Perang Cawan Suci bisa ada di tahun 1651, padahal Perang Cawan Suci pertama diciptakan di tahun 1810-an. Jawabannya adalah beberapa abad sebelum era ini. Seorang onmyoji terkenal di era Heian, Abe no Seimei, menggunakan kemampuan clairvoyance miliknya untuk melihat masa depan dan meramalkan Holy Grail War Fuyuki. BTW, clairvoyance yang dimaksud di sini adalah sebuah skill mental yang mirip seperti indera keenam, bukan Mystic Eyes. Jadi anggap saja penggunanya sebagai orang indigo. Meskipun memang ada Mystic Eyes clairvoyance, seperti milik V Anastasia, tapi cara kerja dan kemampuannya beda. Clairvoyance milik V punya julukan lain, yaitu Mystic Eyes Penetration, yang berasal dari Dewa Celtic Balor, dewa yang sama yang menjadi asal Death of Perception. Mata mistik ini bisa menemukan titik lemah suatu objek, seperti kelemahan sebuah benteng, atau menghancurkan Bounded Field. Sementara clairvoyance milik Solomon, Gilgamesh, dan Merlin adalah skill psikis atau mental, yang bisa melihat dan mengamati dunia, seperti objek, orang, lokasi, dan peristiwa. Dan biasanya untuk mendapatkan kemampuan ini, seseorang harus mencapai tingkat pencerahan tertentu, sehingga kemampuan ini punya banyak variasi, yang kuat dan lemah tergantung penggunanya. Jadi selain 3 orang ini, masih ada banyak pengguna clairvoyance, seperti Gotia, Arjuna, Aras, Fion, Chiron, Sherlock, Emiya, Muramasa, Kiara, Abe no Seimei, dan mungkin masih ada yang lain. Di antara versi clairvoyance, ada yang punya nama unik, seperti Mata Karma, Hawkeye, Sanagba Imuru, Inherent Insight, Beauty, Darkness, Beast, Shooter, dan Transcendence. Lanjut ke Abe no Seimei. Setelah melihat Holy Grail War Fuyuki, dia menulis struktur perang itu, dan beberapa abad kemudian, salah satu keturunannya di era Edo, Tsuchimikado Yasuhiro, menemukan tulisan ini, dan menggunakannya untuk menciptakan cawan suci versinya sendiri, yang lebih lemah daripada yang asli, dengan nama Waxing Moon. Tapi kalau yang asli berbentuk sebuah piala, Waxing Moon berbentuk sepasang tangan. Kemudian dia mendekati kesogunan, dan minta sumber daya untuk menyelesaikan Waxing Moon, dengan berjanji bahwa apapun permintaan Shogun akan dikabulkan, dan Shogun menyetujuinya. Tapi Waxing Moon masih belum sempurna, dan hanya bisa mensummon satu servan. Jadi Yasuhiro mensummon caster, yang akan bantu modifikasi Waxing Moon, sampai akhirnya bisa mensummon lebih banyak servan. Kebanyakan malah, karena selain 7 servan dan masternya, ada 8 servan liar atau rogue servan, yang berisi 7 kelas utama ditambah ruler. Mereka tak punya master, dan energi magisnya disuplai dari tempat yang kaya akan ley line, yang disebut Spirit Font. Mereka lebih lemah daripada biasanya, dan jika keluar dari wilayah tempat mereka dipanggil, mereka akan lebih lemah lagi. Tapi mereka bisa direkrut sebagai sekutu. Kita lanjut ke MC-nya. Dia adalah seorang Ronin, namanya Miyamoto Iori. Dia lahir di kota pelabuhan kecil, tapi keluarganya mati karena diserang oleh geng Yagoro. Iori dibiarkan hidup karena bosnya menyukai anak-anak dan mengangkatnya sebagai anak buah. Tapi Iori tahu bahwa dia akan dibunuh jika bosnya bosan. Pada suatu malam, geng Yagoro yang berjumlah 84 orang dihabisi oleh satu pendekar pedang. Dia adalah Ronin legendaris Jepang, sekaligus pendiri Niten Ichiryu. BTW, Musashi di dunia Samurai Remnant adalah laki-laki. Dia mengadopsi Iori dan mengajarinya cara berpedang. Musashi merasa Iori sangat berbakat,
Tapi sayangnya dia lahir di era Edo, yang lebih damai daripada era Musashi. Dan Musashi meninggal sebelum mengajarkan seluruh pengetahuannya. Sementara bagi Iori, meningkatkan kemampuan berpedang adalah tujuan hidupnya. Tapi untuk menguasai Niten Ichiryu, seseorang harus mewujudkan kehendak dalam buku 5 cincin buatan Musashi, yang terdiri dari 5 bagian: tanah, air, angin, api, dan void. Karena ayahnya telah mencapai 1, maka dia ingin melampauinya dengan mencapai 0 atau kekosongan. Tapi karena Musashi sudah tak ada lagi, Iori kesulitan untuk belajar. Hingga suatu hari dia bertemu dengan rival Musashi, Sasaki Kojiro, yang pernah berduel dengan Musashi di Funajima, sebuah pulau yang sekarang dikenal sebagai Ganryujima. Dan Musashi menang hanya dengan 2 pedang kayu. Di universe Fate Stay Night, diyakini bahwa Sasaki adalah karakter fiksi. Tapi sepertinya di universe Samurai Remnant, Sasaki memang ada, dan masih hidup setelah duel itu. Iori yang sangat ingin meningkatkan ilmu pedangnya, menemukan harapan baru, dan minta pada Sasaki untuk menjadikannya murid. Kemudian Sasaki mengajarinya teknik paling mematikan yang dia punya, yaitu Tsubame Gaishi, yang katanya mendekati sihir kedua, karena tebasannya berisi 3 kemungkinan masa depan. Jadi meskipun pelatihan dengan Musashi tidak lengkap, Iori belajar teknik baru, dan menggabungkannya dengan teknik 2 pedang milik Musashi, sehingga tercipta Tsubame Gaishi 6 tebasan. Dan untuk melengkapi keahliannya, Iori belajar Magic Craft dari Grimoire hidup, yang bernama Crimson Codex. Buku ini terbuat dari kulit hippogriff dan jiwa seorang Magus, yang menjadi alasan kenapa buku ini bisa bicara. Crimson Codex adalah peninggalan Musashi, sekaligus inspirasi buku angin. Iori belajar ilmu sihir perhiasan dari buku ini. Dia punya adik angkat bernama Keiya, yang juga diadopsi oleh Musashi. Dan setelah Musashi meninggal, Keiya diadopsi oleh klan Ogasawara. Meski begitu, Keiya masih menjenguk dan menjaga Iori yang tinggal di Asakusa. Sementara Iori bekerja sambilan sebagai bawahan pemerintah. Tapi secara bertahap muncul tanda aneh di tangan Iori. Pada suatu hari, dia diserang oleh master lain dan servanya, karena Iori berpotensi menjadi master. Tapi ketika dia akan terbunuh, dia berhasil mensummon Saber. Dan kurasa ini cukup sebagai awalan. Next kita bahas para pesertanya, baru kemudian alur ceritanya. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silahkan komentar. Dan subscribe bila perlu.